Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan video aku. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan materi mengenai stateless address auto configuration. Dan juga aku akan mengimplementasikannya di aplikasi Kisco Packet Tracer. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, ini ada definisi. Slack adalah fitur IP versi 6 yang memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IP versi 6 secara otomatis dari router tanpa DHCP versi 6. Slack digunakan untuk mempermudah pemberian alamat IP versi 6 pada perangkat dalam jaringan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses kerja Slack. Proses ini dimulai ketika host mengirim permintaan kepada router untuk mendapatkan informasi jaringan IP versi 6. Selanjutnya, router akan membalas dengan memberikan informasi seperti IP versi 6, prefix length, dan default gateway. Kemudian, host menggunakan prefix dari router dan membuat interface ID sendiri untuk membentuk alamat IP versi 6. Kemudian, host mengecek apakah alamat IP versi 6 yang sudah dibuat digunakan perangkat lain. Jika ada alamat yang sama, host dapat menggunakan alamat IP tersebut. Oke. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan prefix dari router, host perlu membuat interface ID. Dan di sini aku akan menjelaskan interface ID-nya. Interface ID adalah bagian akhir dari alamat IP versi 6 yang digunakan untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, jadi interface itu dapat dibuat secara acak atau menggunakan metode EUI 64 yang berdasarkan MAC address. Oke, selanjutnya kita membahas RS dan RA. RS atau router request yaitu pesan yang dikirim host ke router untuk meminta informasi konfigurasi IP versi 6. Lalu RA atau router advertisement. Pesan yang dikirim router ke host sebagai balasan. RA berisi informasi seperti prefix IP versi 6, prefix length, default gateway, dan flag AOM. Jadi sederhananya yaitu RS untuk meminta informasi konfigurasi, sedangkan RA memberikan balasan. Setelah host membuat alamat IP versi 6, dilakukan proses DAT atau Duplicate Address Detection. Digunakan untuk memeriksa apakah alamat IP versi 6 yang dibuat sudah digunakan perangkat lain atau belum. Jadi, jika tidak ada alamat yang sama, maka alamat IP versi 6 tersebut dapat digunakan. Oke, next. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang Slack dan DHCP versi 6. Pada Slack, perangkat membuat alamat IPv6 sendiri berdasarkan informasi router, sedangkan DHCP versi 6 memberikan alamat IP versi 6 dan informasi konfigurasi kepada perangkat. Lalu kalau Slack ditambah DHCP versi 6, yaitu Slack membuat alamat IP versi 6, sedangkan DHCP versi 6 dapat memberikan informasi tambahan seperti DNS. Selanjutnya, kita masuk ke bagian RA dan flag, yaitu AO dan M. Flag ini terdapat pada router advertisement dan menentukan bagaimana host mendapatkan konfigurasi IP versi 6. Nah, pada tabel ini, di sini ada AOM, A untuk autonomous, O untuk other, M untuk managed. Nah, autonomous. Host boleh membuat alamat IP versi 6-nya sendiri menggunakan Slack, lalu other.
Host menggunakan DHCP versi 6 untuk mendapatkan informasi tambahan seperti DNS, domain name, dan lain-lain. Lalu ada manager. Host menggunakan DHCP versi 6 untuk mendapatkan alamat IP versi 6 atau stateful. Nah, di sini tabel bawahnya ada AOM. Jika A nominalnya 1, maka menggunakan mode select. Jika A dan O bernilai 1, maka menggunakan select tambah DHCP versi 6. Lalu yang terakhir, jika M bernilai 1, maka menggunakan mode DHCP versi 6. Nah, ini ada keterangannya. 1 itu aktif, 0 itu tidak aktif. Oke, jadi secara sederhananya, A berarti alamat yang dibuat sendiri dengan select. Dan O berarti informasi tambahan dari DHCP versi 6. Dan M berarti alamat yang dikelola oleh DHCP versi 6. Oke, setelah memahami pengertian, proses, serta cara kerja select, selanjutnya aku akan menerapkan materi tersebut secara langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di praktikal ini, aku hanya menggunakan satu router, satu switch, dan satu PC. Oke, sini aku akan menghubungkannya menggunakan kabel otomatik atau bisa menggunakan kabel strike. Nah, sudah. Langsung aja kita ke konfigurasi untuk mengimplementasikan Slack. Nah, kita ke CLI seperti biasa. Di sini no, lalu enable, configure terminal. Kita tambahkan port 0/0 yang ini, interface G 0/0, lalu jangan lupa kita nyalakan ya teman-teman. No shutdown. Oke, selanjutnya aku akan langsung aja menambahkan IP address-nya, yaitu IPv6 address 2001.2 db 8.2 10.2 nya 2 kali, lalu 1/64 atau prefix 64. Oke, sudah. Selanjutnya jangan lupa kita tambahkan IPv6 unicast-nya. IPv6 unicast. Oh maaf, kita exit terlebih dahulu. IPv6 unicast routing. Oke, enter. Nah, sudah. Langsung kita ke PC-nya. Di PC ini, kita ke desktop, lalu ke IP konfigurasi, dan pilih yang automatic. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya konfigurasi Slack-nya itu udah berhasil ya teman-teman. Nah, bila ada yang menanyakan kenapa menggunakan switch, nah switch ini penghubung antara router ini dengan PC ini, atau router 0 dengan PC 0. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.